Hubul Khair. Bisa insya Allah. Sosial media bukan hanya platform untuk hiburan, akan tapi sosial media adalah alat yang paling ampuh untuk mengontrol dunia saat ini. Mungkin kita merasa bebas, kita merasa bisa milih apapun yang ingin kita tonton di sosial media. Coba kita pikirkan ulang, siapa yang memilihkan konten tersebut muncul di layar kita? Siapa yang mendesain agar kita terus scroll tanpa merasa lelah? Dan kenapa kamu bisa tahu atau kita bisa tahu banyak hal, akan tapi kita tetap merasa gelisah, kita tetap merasa bingung tanpa arah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya sosial media tidak dibuat untuk kebenaran, akan tapi sosial media itu dibuat untuk yang namanya ketergantungan. Algoritma itu tidak akan bertanya mana yang paling jujur, mana yang paling edukatif untuk kita, mana yang paling bermanfaat untuk kita. Akan tapi algoritma itu akan menanyakan mana yang paling buat kita betah, mana yang buat kita menarik, mana yang buat kita emosi, mana yang buat kita semakin lama, semakin terus scroll di dalam sosial media. Yang akhirnya kita terus seharian scroll di sosial media tanpa kita tahu apa manfaat dari hal itu. Itulah kenapa banyak muncul konten-konten yang bentuk drama atau mungkin hiburan dan lain-lain, dan atau mungkin konflik yang viral di luar sana. Lalu bagaimana dengan konten edukatif? Bagaimana dengan konten yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat? Bagaimana dengan konten-konten yang mungkin bisa merubah masyarakat lebih maju? Kita bukanlah pengguna, akan tapi kita adalah produk. Sosial media memanglah gratis. Sosial media bisa dimiliki oleh semua orang. Sosial media bisa dimiliki oleh orang yang mungkin dari bawah sampai yang atas. Siapapun bisa mendapatkan yang namanya sosial media. Lalu, apakah itu benar-benar gratis? Itu bukanlah hadiah untuk semua orang, akan tapi itu adalah jebakan. Kenapa bisa seperti itu? Dalam sosial media, waktu kita, perhatian kita, data kita, semua hal yang kita lakukan di sosial media itu bisa dijual oleh mereka, oleh pemilik sosial media tersebut. Apakah kita pernah sadar? Saat kita mungkin scroll di sosial media, kita butuh mungkin sepatu mungkin lah. Kita cari-cari sepatu, aku lagi suka sepatu nih, aku lagi butuh sepatu nih, kita cari-cari. Kita cari-cari sosial media, mungkin belum ketemu. Akan tapi tiba-tiba saat kita melakukan satu hal yang lain, muncul iklan platform lain bahkan. Kita muncul iklan sepatu. Apakah itu sebuah kebetulan? Sebenarnya bukan. Itu adalah data kita yang dijual dari platform A ke platform B, yang mana itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari mereka. Lalu siapa pembelinya? Pembelinya adalah kadang perusahaan lain, atau mungkin politisi, militer, bahkan musuh ideologisme. Jadi kalau kita tidak membayar untuk produknya, maka kita adalah produknya. Dan itulah sosial media. Fitur sosial media dirancang untuk memanipulasi otak kita. Mulai dari like, notifikasi, scroll tanpa ujung, dan banyak hal yang lainnya. Suara seperti kayak notifikasi di HP dan lain-lain. Itu bukanlah sebuah fitur yang cuma iseng ditanamkan sosial media. Akan tapi itu adalah hasil riset dari yang namanya neuromarketing. Apa itu neuromarketing? Neuromarketing adalah ilmu untuk meretas psikologi seseorang manusia lewat desain dari sistem. Contohnya apa? Contohnya adalah sistem dari mesin slot di kasino. Kamu dipancing untuk dengan harapan kecil supaya kembali dan kembali lagi. Sama dengan yang namanya sosial media. Kalau kita dipancing dengan scroll satu konten, lalu kita scroll lagi tanpa ujung, tanpa kita tahu tiba-tiba jam segini. Dengan cara apa? Dengan cara notifikasinya. Kalau di dalam motion slot tadi, kita bisa lihat warnanya yang mencolok, suaranya yang menarik, dan notifikasinya muncul tring gitu kan. Itu slot, mesin slot. Lalu bagaimana dengan sosial media? Sosial media ada lagi yang konten menarik pertama. Dengan suara-suaranya, notifikasinya dan lain-lain. Warnanya dan lain-lain. Itu juga masuk ke dalam psikologi. Kalau dalam desain ada namanya psikologis desain gitu kan. Lalu scrolling dalam sosial media itu bukan suatu kebiasaan. Akan tapi scrolling dalam sosial media itu adalah sesuatu yang candu, yang mereka tanamkan di otak kita. Kita bisa lihat aja dulu sebelum COVID aja ya. Itu jarang orang buka sosial media. Mereka masih main di luar sana, bermain bareng bersama dan lain-lain. Setelah COVID, bagaimana? Coba kalian lihat sendiri. Di dalam sosial media, kebenaran tidak lagi selalu menang. Akan tapi konten mana yang menyulut emosi yang paling meledak? Emosi tidak hanya marah, kan, tapi mungkin bisa viral dan lain-lain. Zaman dulu, informasi itu difilter dengan yang namanya logika. Mana yang bermanfaat untuk audiens, mana yang bermanfaat untuk viewers, mana yang menarik, mana yang mungkin bisa mempengaruhi dunia, mana yang mungkin bisa mengaruhi cara pikir seseorang, yang bermanfaat untuk dia. Akan tapi sekarang difilter oleh algoritma. Yang mana kita ketahui tadi bagaimana cara kerja algoritma, mana konten yang paling menarik untuk kita, atau mana konten yang membuat kita paling lama scroll, itulah yang dimunculkan pada kita. Algoritma itu lebih peduli dengan konten yang mana konten itu lebih membangkitkan emosi kita, tertarik, viral dan lain-lain, bukan mana yang benar untuk kita.
Viral bukan lagi karena fakta, viral bukan karena bermanfaat untuk kita, akan tapi viral itu karena kemarahan, ketakutan, rasa malu, rasa kepanikan, atau rasa ingin sesuatu. Makanya kenapa kok sesuatu hal yang mungkin kayak seperti konflik, atau mungkin kayak kejadian sesuatu yang mungkin belum jelas, tapi sudah dipatok itu suatu hal yang buruk, itu lebih cepat viralnya ketimbang kita menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Yang menang bukanlah yang paling jujur, akan tapi pada saat ini yang menang adalah yang paling berhasil menurut reaksimu atau reaksi kita. Di era sosial media ini, kita tidak lagi berpikir sendirian. Mungkin kita pikir kita tidak bisa memilih sesuatu hal. Kita bisa memikirkan memilih suatu hal. Kita pikir bisa ingin beli ini, beli ini, beli ini. Akan tapi sebenarnya kita sedang diarahkan. Maksudnya seperti apa? Contohnya adalah saat kita lihat sosial media, muncul di TikTok kita atau mungkin di sosial media kita, suatu produk, contohnya sepatu, dari kita bahas sepatu ya. Muncul sepatu. Awalnya kita nggak butuh sepatu sebenarnya. Tapi karena muncul itu sepatu fungsinya buat ini, enaknya punya sepatu. Sepatu ini keren. Kalau kamu pakai sepatu ini, kamu akan terlihat keren di tongkongan. Akhirnya kayak sepatu ini di pikiran kita bisa memikir bahwa kalau kita pakai sepatu ini, itu kita bisa menjadi lebih keren atau mungkin lebih larinya lebih cepat dan lain-lain. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Itu cuma narasi yang dibuat. Akhirnya sebenarnya kita tidak butuh sepatu tersebut, kita akhirnya beli. Karena apa? Bukan karena kebutuhan, tapi karena sering muncul di sosial media tersebut. Nah itu kan, jadi kasarnya kayak kalau zaman sekarang lah, kalau kita punya usaha gitu ya, kita punya usaha, kita punya usaha, kita ambil yang lain, jangan sepatu lah, kita ambil lagi yang kopi. Kita punya usaha kopi. Kita pengen gimana caranya kopi ini bisa ramai, kopi ini bisa disukai oleh banyak orang. Dan kita tahu bahwasanya kopi ini bukan semua orang bisa menikmati kopi karena pahitnya gitu. Karena rasa pahitnya itu nggak semua orang suka. Nah, gimana caranya supaya semua orang itu minum kopi? Cara satu, viral. Kita buat kopi tersebut viral. Bukan dengan cara kayak kopi ini bermanfaat seperti ini, kopi ini bisa ini. Tapi kita buat ini dulu. Kita buat gimana cara kopi ini bisa menarik di orang. Kalau kamu beli kopi ini, kamu bisa seperti ini. Kalau kamu minum kopi ini, kamu bisa lihat keren, kamu bisa banyak hal. Seperti pakai dengan hook dan lain-lain ilmu sosial media sana. Nah, itu bisa membuat orang diam di konten tersebut. Melihat konten tersebut sampai akhir. Gimana caranya? Kan ada ilmunya gitu bahasanya. Mungkin saat ini kita berpikir bahwasanya kita bisa mencari jawaban dari suatu pertanyaan. Tapi sadar menuju jawaban yang mereka inginkan atas dasar pengaruh sosial media. Yakni penggiringan opini. Gerakan viral itu bisa menjadi sebuah rekayasa yang dibuat bukan dari suara rakyat, akan tapi dibuat oleh segelintir orang. Challenge, tagar, pergerakan sosial media dan lain-lain, mungkin kita pikir itu adalah dari netizen untuk netizen yang lain. Akan tapi sebenarnya sesuatu hal yang viral tersebut bisa jadi dibuat dari sebuah kantor atau mungkin orang-orang elit di luar sana yang mungkin ingin mengarahkan opini masyarakat. Bahkan mungkin influencer yang kamu percayai itu bisa saja dibayar untuk menyebarkan opini tertentu tanpa kamu ketahui, tanpa transparansi, yang biasa kita sebut dengan yang namanya buzzer. Contohnya aja. Saat ada demo di luar sana, mungkin kita pikir mereka demo itu karena mewakili suara kita. Dikemas di sosial media bahwasanya itu karena mendukung suara kita kepada para pemimpin. Tapi kenyataannya apakah benar seperti itu? Apakah mungkin mereka disetir oleh orang lain? Atau mungkin ada beberapa hal yang disisipkan oleh beberapa orang, oknum-oknum tertentu? Contoh kayak mungkin apakah mereka benar-benar dari masyarakat umum yang benar-benar demo, atau mungkin mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk mengikuti demo. Kalau kita sudah mengetahui bahwasanya ada beberapa oknum atau sosial media ini dibuat untuk mengatur opini atau mengontrol kita, lalu apakah hari ini, saat ini ada yang sedang mengatur isi kepala kita? Coba kita sesekali menggunakan kacamata algoritma. Bagaimana algoritma itu memandang? Viral itu belum tentu benar. Ramai itu belum tentu penting. Bikin emosi itu tidak selalu layak untuk dipercaya. Kita tidak lagi bisa memilih yang namanya informasi. Tapi pada saat ini informasilah yang memilih kita. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik manipulasi yang mungkin bisa digunakan atau mungkin yang sering digunakan di dalam sosial media. Yang pertama adalah micro-targeting. Micro-targeting apa? Micro-targeting adalah konten yang diarahkan ke kita berdasarkan usia, lokasi, historis, browsing, atau bahkan emosi. Maksudnya apa? Sosial media itu tahu saat kita sedang mungkin gelisah atau mungkin kayak sedang hatinya lagi kurang enak. Tahu dari mana? Tahunya dari bagaimana cara atau mungkin pattern kita saat kita scrolling. Contoh saat lagi ada kayak kita lagi gelisah nih, ada kayak konten-konten yang lagi senang, mungkin itu lagi hatinya agak suka nih, kita scroll nggak suka ya. Tapi tiba-tiba ada konten yang mungkin konten-konten sedih, tapi cocok dengan hati kita bakal lihat lebih lama. Kita scroll lagi, muncul lagi, kita lihat lebih lama lagi. Kita scroll lagi, muncul lagi, kita lihat lebih lama lagi. Itu bisa dibilang algoritma sudah tahu bahwasannya kita sedang gelisah. Nah, selanjutnya algoritma itu bisa mengarahkan ke konten-konten yang berbau healing. Nah, kan ada problem, ada solusi. Solusinya apa? Healing. Dan healing ini tidak selalu
konten-konten yang sebenarnya baik untuk kita. Contoh kan kita lihat kayak konten-konten yang tadi sedih-sedih tadi kita scroll, tiba-tiba muncul ada konten yang menyarankan kalau kamu lagi sedih maka saatnya healing. Kita scroll healing gitu. Nah, apakah benar kayak penawaran healing ini tidak ada maksudnya atau mungkin ada sesuatu di baliknya? Mungkin bisa dibilang konten healing itu adalah promosi dari suatu tempat wisata, atau mungkin konten healing ini adalah propaganda, atau mungkin kayak pengarahan opini seseorang ke arah opini yang diinginkan oleh suatu oknum. Itu adalah micro targeting. Selanjutnya adalah ada filter bubble. Apa itu filter bubble? Filter bubble adalah algoritma yang hanya menampilkan apa yang kamu setujui, atau mungkin kita setujui. Contohnya apa? Kita pikir bahwasanya dunia itu setuju sama kita. Padahal sebenarnya itu adalah cerminan dari kita sendiri. Maksudnya gimana? Contoh nih, kita dulu kan ada konflik dua nih. Konfliknya apa? Ada bumi datar, ada bumi bulat, ya kan? Contoh kita meyakini adalah bumi itu datar. Saat kita scroll sosial media, kita akan melihat, ada bumi datar. Wah, aku bener nih bumi itu berdatar. Kita lihat kan, kita lihat lama. Terus muncul lagi bumi itu bulat. Kita nggak setuju. Kita pasti akan langsung scroll kan. Nggak suka dengan yang namanya opini tersebut. Kita akan scroll. Nah, ada bumi datar, kita lihat lagi. Jadi yang muncul cuma konten-konten yang berbau dengan yang setuju dengan opini kita, bukan konten-konten yang tidak setuju dengan kita. Dan itu sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena hal tersebut itu bisa membuat seseorang itu hanya berputar dengan apa yang mereka setujui, dan mereka tidak mau menerima masukan atau mungkin fakta yang lain dari orang lain. Jadi tertutup gitu. Jadi mereka hanya setujui apa yang mereka ingin disetujui, apa yang dunia mereka lihat. Contoh mungkin ya, itu enggak, bumi datar salah, yang betul gini. Dia pasti akan bilang, enggak, pada sosial media aku seperti ini. Oh, ini loh bener di sini loh, ada sosial media seperti ini. Saya akan bilang seperti itu. Dan yang muncul itu terus. Nah, seperti itu bukan berarti aku mendukung hal tersebut ya, bukan mendukung yang bumi datar atau bulat, terlepas dari semua itu. Salah satu contohnya seperti itu. Selanjutnya adalah amplifikasi influencer. Konten yang naik itu bukan selalu karena konten itu benar. Akan tapi konten yang naik itu bisa pertama karena gaduh, karena emang menaikkan emosi, atau karena bisa diboost atau didorong oleh influencer yang lain atau buzzer. Contohnya gimana? Yang paling viral itu sering kali yang paling manipulatif. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah contohnya adalah di kopi tadi kan ya. Kopi, kalau kita buat konten yang contoh menarik gitu ya. Contoh kayak kopi ini seperti ini loh, kopi ini seperti ini. Mungkin itu kadang dari kita tuh masih kurang. Contoh kayak kurang menarik bagi orang lain. Kita bisa sewa yang namanya influencer untuk mempromosikan konten kita. Makanya ada namanya amplifikasi influencer. Jadi kita bisa gunakan influencer tersebut untuk mengebus atau mendorong konten kita atau produk kita supaya orang itu membeli produk. Itu bukan hanya di produk, bukan hanya di bisnis, tapi bisa dengan opini masyarakat yang lain. Contoh, kita ada pemerintah yang nggak suka dengan opini ini. Mereka bisa sewa influencer untuk mendorong opini tersebut akan hilang. Nah, itu salah satunya. Kalau kamu sudah tahu, kalau kita sudah tahu semua ini, maka pertanyaannya adalah, apakah kita ingin menjadi alat atau mau hanya menjadi alat dalam sosial media? Atau mungkin mulai saat ini kita sudah mulai harus sadar dengan gelapnya sosial media. Dan salah satu caranya adalah supaya kita selamat dari gelombang gelapnya sosial media ini adalah, yang pertama adalah kita bisa cek sumber dan konteks dari konten tersebut. Siapa yang posting, apa agendanya. Contoh tadi kan, bisa dibilang kalau kita jualan kopi, atau mungkin kita dapat konten kopi, atau mungkin promosi produk dari orang lain, kita bisa cek, ini konten beneran membawakan faktanya, atau ini konten cuman ingin mengebus atau mungkin mempromosikan produk yang dia punya. Nah, kita coba cek di situ hal tersebut. Agendanya apa? Siapa yang posting gitu kan. Kita cek dari situ. Yang kedua adalah sadari emosi kita. Emosi kita saat dan konten ini itu beneran oleh karena kita, atau mungkin karena konten tersebut dikendalikan oleh konten tersebut. Jadi contoh kayak kita lihat konten nih, saat kayak mungkin lagi ada demo ya, mungkin demo kan lebih lama kan yang biasanya mengendalikan emosi kan kayak demo-demo kita marah dengan pemerintah dan lain-lain gitu kan. Sebenarnya mungkin problemnya udah kayak simpel, nggak terlalu berat gitu kan. Akan tapi konten yang dibuat oleh influencer lain itu konten-konten yang membuat orang yang melihat video itu ikut emosi. Padahal ya nggak terlalu gitu bahasanya. Mungkin seperti itu bisa dilakukan. Nah, coba terlepas dari hal itu, kita coba cek apakah kita ini dengan emosi ini, apakah itu menguntungkan orang lain, atau mungkin itu adalah tujuan dari pembuatan konten tersebut. Kita coba cek ulang. Selanjutnya adalah feed yang kamu konsumsi atau reels yang kamu konsumsi di sosial media itu adalah lingkup pikiranmu. Maksudnya apa? Tadi kan ada yang namanya filter bubble ya. Jadi konten-konten yang muncul di TikTok itu adalah kayak perwujudan dari apa yang kita pikirkan. Contoh kita lihat TikToknya orang lain, isinya cuman meme dan lain-lain, komedi dan lain-lain. Oh, berarti orang ini sukanya komedi. Ternyata ada orang lain yang lebih suka dengan yang namanya kayak edukasi. Itu pasti muncul edukasi terus. Artikel dan lain-lain pasti muncul terus. Selanjutnya adalah kurangi timeline atau mungkin durasi kamu untuk menonton sosial media. Kenapa? Coba kita ingat ulang. Apa nama lain dari reels tersebut?
Apa nama lain dari video singkat di sosial media? Mungkin contoh di YouTube namanya short kan. Coba kita lihat di Instagram. Apa namanya? Namanya adalah feed. Apa artinya feed? Feed adalah makanan. Semakin kita banyak konsumsi makanan, semakin kenyangan kita kan. Maka semakin buruk kan buat kita, diri kita. Dan bagaimana dengan video ini? Atau mungkin konten-konten ini? Sama kurang lebih. Semakin kita sering nonton, semakin kita sering scrolling TikTok, scrolling sosial media, semakin banyak konten yang kita masukkan ke dalam diri kita, semakin berbahaya buat kita. Selanjutnya adalah tahan jempol kita sebelum share ke orang lain. Kenapa? Coba kita pikirkan ulang. Kalau kita share suatu konten ke teman kita emosi, siapa yang diuntungkan? Siapa yang mendapatkan manfaat dari hal itu? Apa agendanya? Dengan pertama kembali ke poin pertama. Agenda dari konten ini apa? Kalau agenda dari konten ini yang menyulut emosi orang-orang, kita share ke teman kita juga ikut emosi. Lalu apakah itu bukan dosa jariah? Selanjutnya adalah cek faktanya. Sama seperti poin pertama, yakni cek sumbernya. Kita cek dulu, contoh kita cek sumbernya, oh dari orang ini. Kita cek faktanya, apakah benar seperti ini di lapangan. Kalau emang salah, jangan disebarkan. Nah ini yang berbahaya kadang. Kadang orang-orang tersulut dulu emosinya, tersulut dulu, ikut marah dulu. Tapi kita nggak cek, ini benar apa enggak beritanya. Benar seperti ini atau mungkin dibuat-buat oleh yang merekamnya atau yang membuat konten tersebut. Di zaman yang serba modern ini, kita hidup bukan di zaman yang kekurangan informasi. Akan tapi kita hidup di zaman yang namanya banjir informasi. Dan kalau kita tidak belajar berenang, maka kita akan tenggelam di dalam arus informasi. Sosial media itu adalah alat. Tangan yang salah, sosial media bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Dan seringkali bukan orang lain yang dilukai, akan tapi diri kita sendiri, diri teman kita, keluarga kita, secara tanpa sadar. Lalu apakah kamu masih merasa bebas? Atau kita sedang dikendalikan oleh apa yang kita lihat, kita pikirkan, atau kita rasakan tiap hari?